Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, orang-orang kaya, orang-orang yang katanya pintar, mereka itu sebetulnya ketakutan. Takut akan dunia ini hancur, takut akan teknologi hancur, takut dengan apa yang mereka buat menjadi hancur. Makanya mereka berusaha untuk menghindari kehancuran-kehancuran itu dengan cara-cara yang konyol. Contoh seperti Elon Musk. Elon Musk itu takut dengan kiamat, maka dia membangun bunker yang anti dengan kehancuran. Ya, anti gempa, anti virus, anti zombie dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bunker yang dibuat oleh Elon Musk untuk berlindung dari kehancuran dunia atau dari hal-hal yang membahayakan dunia. Kemudian Elon Musk sendiri pernah mengatakan bahwa bumi ini ya akan hancur, maka manusia harus membuat peradaban di atas planet Mars. Itu yang dia gagas. Makanya selama ini dia punya satu ambisi yang sangat luar biasa untuk membangun sebuah peradaban di luar bumi, yaitu di planet Mars. Karena dia berpikir bahwa bumi ini akan hancur. Tapi apakah benar ketika manusia bisa pindah ke Mars, nanti Mars juga nggak akan hancur? Ya, kalau dipikir-pikir, semelarat-melaratnya orang di bumi itu lebih enak daripada di Mars gitu kan. Apa yang bisa diharapkan hidup di Mars? Tanah saja seperti itu, nggak ada tumbuhan. Ya memang seluas tanah itu nggak ada yang punya. Kamu mau ngukur seberapa ratus kilometer atau seberapa ribu, seberapa juta kilometer kamu klaim itu adalah tanah kamu di Mars, ya silahkan monggo saja. Tapi apakah pertanyaannya, bisa nggak kamu nanam tanaman di sana? Kan nggak mungkin. Bisa nggak kamu menumbuhkan sesuatu di sana? Kan nggak mungkin. Meskipun itu kemungkinan di masa depan menjadi mungkin, tapi prosesnya kan panjang dan membutuhkan sebuah penelitian yang panjang, membutuhkan modal yang panjang. Ya kalau Elon Musk masih bisa hidup pada tahun itu, tapi kalau nggak bisa hidup, bukankah sesuatu yang selalu dia inginkan itu dia nggak akan bisa capai? Kan begitu saja. Umur manusia ini terbatas, tetapi keinginan manusia itu terlalu rakus. Itulah manusia. Jadi pada dasarnya Elon Musk yang selama ini selalu menganggap agama sebagai hal yang lelucon. Dia adalah orang yang tidak beragama, meskipun di beberapa tempat dia mengatakan dia percaya dengan Tuhan, tetapi sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Elon Musk itu orang yang beragama, orang yang percaya dengan Tuhan. Atau bahkan beberapa kali dia mengolok-olok tentang masalah Tuhan. Jadi bagi dia, ya Tuhan itu adalah sebuah hayalan gitu saja. Tetapi di sisi lain, dia mempunyai ketakutan terhadap kiamat itu sendiri. Apalagi kalau berbicara tentang kiamat kehancuran teknologi, itu adalah hal yang sangat ditakuti Elon Musk. Pak, mau percaya atau tidak percaya, mau atau tidak mau, kehancuran teknologi itu adalah hal yang pasti akan terjadi. Apapun sebabnya, kalau Elon Musk mengatakan bahwa yang akan membuat teknologi ini hancur sendiri itu adalah kecerdasan buatan, AI. Ya, itu akan menghancurkan dunia ini atau menghancurkan teknologi ini sendiri. Ketika manusia sudah tidak diperlukan lagi, ketika AI menjajah dunia dengan kecerdasan-kecerdasan buatan, segala sesuatu yang saat ini dilakukan oleh manusia, tenaga kerja, pekerjaan-pekerjaan semua yang dilakukan oleh manusia nanti akan digantikan dengan robot, maka manusia akan banyak menganggur. Ketika manusia banyak menganggur, manusia tidak lagi digunakan, maka di situ akan terjadi kiamat AI. AI itu akan berperang dengan manusia, manusia akan berperang dengan AI. Maka ketika manusia berperang dengan AI, yang terjadi adalah kehancuran AI itu sendiri atau kehancuran manusia itu sendiri. Kalau AI menang, maka manusia yang hancur. Kalau manusia yang menang, maka teknologi yang hancur, AI yang hancur. Kalau teknologi hancur, maka manusia tidak akan menggunakan teknologi lagi. Mereka akan kembali lagi ke zaman primitif. Ya meskipun ini juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti menjelang hari kiamat manusia itu akan kembali lagi kepada zaman primitif. Bahkan perang dunia keempat itu menggunakan batu dan menggunakan senjata-senjata yang jadul. Ya tombak, ya pedang, ya tongkat dan lain sebagainya. Itu adalah perang dunia keempat, kembali lagi ke zaman jadul.
Ya, meskipun berbeda pendapat antara ulama Islam mengatakan bahwa kehancuran teknologi itu disebabkan karena hancurnya sebuah meteor, turunnya sebuah meteor ke atas muka bumi yang membuat seluruh teknologi yang ada di atas bumi ini hancur karena induksi magnet yang sangat besar yang datang ke atas muka bumi, menghantam muka bumi, dan itu menginduksi seluruh magnet yang ada di atas muka bumi sehingga teknologi hancur karena peralatan-peralatan modern ini tidak lepas dari magnet, dan itu semuanya akan terinduksi dengan magnet itu sendiri. Ya, ada perbedaan pendapat seperti itu, tetapi di sisi lain Elon Musk menjelaskan di sisi dimana dia mengatakan bahwa kehancuran dunia itu dimulai dari AI. AI menguasai dunia, maka manusia tergeserkan dengan AI, maka AI akan berperang dengan manusia memerangi AI. Kalau manusia menghancurkan AI, maka manusia akan mempunyai rasa takut terhadap AI, terhadap teknologi, dan manusia tidak akan lagi mau menggunakan teknologi. Manusia fobia dengan teknologi, pada akhirnya teknologi ditinggalkan. Kalau teknologi ditinggalkan, apa yang dikerjakan oleh Elon Musk saat ini? Membuat Tesla dengan mobil listrik, ya, tidak menggunakan bahan bakar. Dia menggunakan SpaceX, menggunakan apa lagi, dan itu semua yang dia teliti itu akan sia-sia, itu semuanya akan hancur, itu semuanya akan ditinggalkan. Jadi itulah ketakutan Elon Musk. Ketika semua yang dia rancang saat ini, semua kerja kerasnya saat ini ditinggalkan oleh manusia, tidak lagi berguna, maka disitulah yang dia takutkan. Sehingga dia sendiri mengatakan bahwa itu membuat dia tidak bisa tidur. Kenapa? Yang dia takutkan adalah kehancuran karena AI, ya, kecerdasan buatan. Ya, kalau ulama di dalam Islam mengatakan bahwa yang menghancurkan dunia sebelum terjadinya perang dunia keempat itu adalah sebuah meteor turun ke atas muka bumi, menghantam bumi, menginduksi seluruh logam-logam yang ada di muka bumi, maka kemudian teknologi-teknologi itu menjadi hancur. Lain dengan Elon Musk, lain dengan apa yang disampaikan oleh para ulama Islam, tetapi pada intinya sama, bahwa antara Elon Musk ataupun umat Islam sama-sama meyakini kehancuran teknologi itu ada. Jadi sebetulnya kebodohan besar bagi orang-orang seperti Elon Musk dan orang-orang kaya yang mereka itu berusaha menghindari kiamat dengan hal-hal konyol, menggunakan bunker lah, menggunakan ini, peradaban di atas Mars dan sebagainya. Itu hanya usaha mereka untuk melarikan diri dari kiamat kecil, dari kiamat yang mereka takutkan. Tetapi perlu kita ketahui, andaikan mereka itu bisa selamat dari kiamat yang mungkin mereka takutkan, apakah mereka bisa menghindari kiamat kecil, yaitu kematian? Kan nggak mungkin. Setiap manusia punya umur, setiap manusia pasti akan mati. Sehebat apapun manusia menghindari bencana, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari kematiannya sendiri. Takdir setiap manusia itu pasti akan mati. Dan sehebat apapun manusia bisa menghindarinya, pasti kematian itu juga akan tetap datang padanya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya hanyalah sebuah angan-angan bodoh yang mereka buat sendiri untuk menghindari hal-hal yang mereka takutkan. Pada akhirnya mereka juga akan tetap mati. Mati entah karena penyakit, atau mati karena kiamat, atau mati dengan cara yang lain. Semuanya sama. Setiap manusia pasti akan mati, sehebat apapun mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.